Nama saya Francis Tatak Mukiono. Saat ini saya sebagai HRD Manager di perusahaan PMA Bukan Asli. Sebenarnya saya kuliah ambil sejarah bahasa, itu kan bahasa Yunani sebenarnya. Jadi sebagai HRD Manager 19 tahun ini. Jadi perusahaan kami perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang minyak sawit. Modalnya adalah modal dari China. Yang kita produksi adalah bahan baku sabun, bahan baku kosmetik, stearik asid. Jadi semua bahan baku dari SK ketiga dari minyak sawit. Kalau dibilang skala, kita berskala internasional ya. Sekarang ini kalau nggak salah kita ada 69 negara yang kita ekspor. Visi misinya yang pertama ingin menjadi perusahaan kelas dunia dan nomor 1 di dunia. Biaya dan lain-lain itu secara efisien mungkin, kreatif. Karena bisa menemukan, diberi penghargaan kalau bisa menemukan jenis-jenis produk yang baru. Ini nggak mau, 1 bulan kemudian dia telepon lagi, saya coba aja lah. Saya coba kok menantang, saya bilang. Itu emang cocok ya Pak? Ya, kalau ya sangat cocok. Karena apa? Ya, saya masuk perusahaan itu dengan kalau bilang sehari ya mungkin 3 kali lipat dari sebelumnya ya. Iya. Jadi maksudnya dalam sisi kekeluargaannya juga ya Pak. Jadi nggak ada yang miskomunikasi. Ya, berarti dari awal itu Bapak ini ya dari masuk dari situ langsung jadi HR manager ya Pak? betul. Lingkungan kerja karena ya. Kalau perusahaan itu taat sama peraturan pemerintah, perusahaan itu taat pada perundang-undangan, tentu lingkungan kerja akan jadi nyaman. Kan salary juga gaji ya, nggak ada yang komplain karena itu sudah sebenarnya aturan gitu. Nggak ada pelanggaran, nggak ada yang dibawa UMR, ya kan? Secara gaji ya tidak menerima sesuai ya kesejahteraan. Kira-kira motivasi seseorang bekerja selain dari pemberian insentif, bonus itu apa sih Pak? Jadi motivasi yang pertama mereka melihat perusahaan ini perusahaan besar. Yang pertama, yang kedua perusahaan ini terus berkembang. Saya selama di sana tahun ini tahun ke-8 sudah membuat ada 4 pabrik perkembangannya. Bahkan tahun ini tahun 2024 ini kita akan membuka lahan baru yang sudah disewa itu separuh dari lahan yang sekarang ada. Sekarang ada 10 hektar, kita sewa 5 hektar lagi. Bahkan di tengah yang kita sewa itu ada gedung bertingkat 5 kalau nggak salah. Itu pun mau dibongkar, dihancurin, bikin pabrik di situ. Dan kita beli gedung itu. Gedung dibeli untuk hanya untuk dihancurkan. Dan bagi saya ini perusahaan serius gitu ya. Jadi itu yang membuat motivasi teman-teman kenapa kita kerja di sana, karena memang ada arah masa depannya. Perusahaan ini semakin besar, semakin berkembang. Yang pertama dari mulai perekrutan karyawan. Jadi mulai untuk level staff sampai supervisor, biasanya saya nggak ikut wawancara. Hanya mereka review saya hasil wawancaranya dan hasil evaluasinya. Untuk menentukan bahwa ia diterima atau tidaknya itu dari manajemen itu kewenangan bersama. Menyetujui atau tidaknya karena bukan bekerja di perusahaan ini. Yang pertama, yang kedua, kebijakan sebenarnya lebih mengontrol kepemimpinan atau ke manajemen tentang kebijakan yang akan mereka buat. Biasanya kita kontrol ini sesuai atau tidak. Lalu terkait dengan menunjukkan contohnya keuangan. Jadi berapa rupiah sih yang boleh dikunci di level HRD Indonesia, terus berapa rupiah yang boleh sampai ke PLC sampai pusat itu ya. Jadi level seperti itu. Lalu pembuatan PKP tadi bicara soal membuat kebijakan lagi itu juga menjadi kewenangan juga.
Jadi lebih ke situ sih Mas, membuat kebijakan, rekrutmen, lalu mengontrol pimpinan perusahaan atau manajemen untuk dalam pembuatan kebijakan. Tantangannya kalau dulu ketika mereka agak membantu. Yang pertama mereka orang pantai, rata-rata orang pesisir. Kan kita memang berada di daerah pesisir, mereka keras. Ya, keras, lingkungan juga keras, LSM juga keras. Ya, memang hanya strategi mereka saya bicara, bahkan saya selalu bilang ruangan tinggi saya nggak pernah terkunci. Siapa saja bisa masuk ruang manajer HRD kalau ada saya di ruangan, silakan apa-apa, silakan bicara. Tidak harus melalui faktornya, tidak. Silakan waktu cerita soal pribadi, soal keluarga, soal silakan. Dan itulah yang membuat mereka enjoy. Kalau dulu anak-anak besar sekali, LSM juga datang nggak boleh masuk, dulu datang nggak boleh masuk. Pimpinan mereka takutan sebenarnya, orang imigrasi datang nggak boleh masuk. Saya bilang mereka takut. Saya sadarkan jangan takut. Saya bilang sama mereka, orang tenaga kerja asing jangan menghadapi mereka. Kamu di belakang aja, saya yang menghadapi, saya yang menghadapi. Saya menghadapi. Ada LSM, kami takut menghadapi. Ada preman, kami menghadapi. Saya datang, saya hadapi, saya ada bicara. Maunya apa? Minta libat kita nggak ada juga. Minta pekerjaan lewat upah, lewat security, lama. Jadi tantangannya tuh lebih ke Eksternal. iya eksternal ya. Jadi karena orang kan bapak bekerja dengan orang, jadi tantangannya tuh beda-beda ya Pak tiap hari kayak dibilang seperti itu. Sekarang tantangannya baru adalah judi online sama pinjaman online. Karyawan kita batasi ya, contohnya gini. Sampai saya membuat kebijakan, boleh pinjam di bank mandiri, cuma level operator 70 juta, nggak boleh lebih dari 5 tahun, supaya mereka fokus di pekerjaan. Nah yang terjadi, mereka pinjam online. Nah ini yang sekarang lagi tren, dan saya harus cari kebijakan bagaimana. Ini saya pelajari beberapa bulan ini. Dan kalau ngomongin solusinya itu berarti tadi Bapak solusinya itu datang ke Bapak dan diobrolkan bersama ya Pak? Didengar pertama. Didengar. Kalau bisa kasih solusi, kasih solusi, kalau enggak ya kita yakin jujur, kita harus bicara apa adanya. Dan terima kasih yang itu mereka menghargai. Kalau saya bilang saya masuk di perusahaan di PT 23 itu tahun 2015 itu Heri dan Ferdi itu di luar satu kita. Jadi dia berusaha lebih dari apa yang saya minta. Dan itu berkembang ya. Sekarang itu saya juga lalu memang bagaimana begitu menghargai mereka secara pekerjaan yang penting ya. Iya mereka akan banyak juga seperti yang ini kan kerjaan kamu beres lah ini tidak ada satu insentifan. Kalau sampai kalau tahun ini kita ada di hari ke 15 sampai 2.000 ya, 15 itu 500 sampai 2.000 ton sehari pakai kartu kita pegang. Jadi ada kebal balik ya Pak. Kita Bapak kan selama ini udah mendapatkan haknya ya Pak. Dan apakah haknya itu udah semuanya terpenuhi atau menurut Bapak apa yang belum? Secara normatif secara ini sih bukan hanya saya, karyawan semua. Bahkan kalau kita bilang kan contohnya asuransi ketika saya di rumah, saya nggak bekerja nih, saya ada kecelakaan, itu kan ada asuransi. Jadi DKI itu ada namanya terbit, itu ada DKI yang mengklaim itu. Ini perusahaan kita apa itu. Jadi menurut saya sampai hari ini ya bicara hak memang tidak terjadi. Ya kabarnya segera adalah kita pastor itu dari Myanmar sampai di situ harapan kita kan sudah besar. Kira-kira Bapak kan selama ini udah mendapatkan haknya ya Pak. Dan apakah haknya itu
udah semuanya terpenuhi atau menurut Bapak apa yang belum? Secara normatif, secara ini sih bukan hanya saya, saya semua. Bahkan kalau kita bilang kan contohnya asuransi ketika saya di rumah, saya nggak bekerja nih, saya dari selatan, itu pun ada asuransi. Jadi DKI itu DKI itu ada namanya terbit, itu ada DKI yang mengklaim itu. Ini perusahaan kita apa? Jadi menurut saya sih sampai hari ini ya bicara hak memang tidak terjadi. Ya kabarnya sekiranya lah. Saya bilang asesor itu dari 6 sampai 7 juta, 8 juta kan sudah bisa. Kira-kira untuk 5 tahun ke depan ini perusahaannya itu nantinya menurut Bapak akan seperti apa sih? Ya, gini aja Mbak. Ini kan kita punya program yang selama ini kita ekspor itu lewat kontainer. Setiap kali kita masukkan ke dalam kontainer, ada yang liquid dalam bentuk cair, kita juga masukkan dalam bentuk kontainer, baru kirim ke pelabuhan. Terus pengiriman minyak dari daerah-daerah, dari Sumatera, dari Kalimantan, semua dari pelabuhan. Lalu kita ambil mereka itu ambil dari pelabuhan. Tahun ini kita sewa pelabuhan sendiri. Kita sewa pelabuhan yang dekat, yang ujungnya nanti kita pakai pipa. Memang biayanya sangat besar sekali dan kita sudah rencanakan tahun 2024 ini. Artinya apa? Ketika pipa itu sudah jadi, kita punya dermaga sendiri, itu perusahaan ini tidak akan disusahkan dengan pemasukan jalan, dengan harus sewa mobil kontainer, sewa mobil tanki untuk itu. Biaya akan dapatkan hanya soal maintenance, hanya soal maintenance. Dengan begitu, saya yakin ini akan membantu masyarakat. Pertanyaan selanjutnya itu Pak, menurut Bapak skill dan pengetahuan apa sih yang dibutuhkan di HR manager? Mungkin gini ya Pak, di zaman sekarang ini kebanyakan orang berstigma, oh manajer itu harus jadi psikologi. Karena menjadi psikologi itu yang udah cocok untuk menjadi manajer. Nah menurut Bapak, apakah hal tersebut benar dan juga apa aja sih skill sebenarnya yang dibutuhkan menjadi HR manager dan menjadi manajernya itu sendiri gimana? Bagaimana Bapak memaintenance si bawahan Bapak kayak gimana? Seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa dikatakan karena orang bisa harus sarjana hukum supaya tahu undang-undang atau psikologi supaya bisa memahami karyawan. Sebenarnya itu bisa bijak lah. Itu pelajaran saya juga nggak dari psikologi, dari hukum. Saya punya teman dulu kalau saya 8 orang anak saya kerja di perusahaan yang sama. Hanya waktu itu kita dengan latar belakang yang hampir sama, semua psikologi, filsafat dan teologi. Tapi setiap sore waktu itu hari Selasa itu dikasih kuliah di pelajaran di perusahaan itu setiap sore dari Selasa dengan kamu sama direktur itu undang-undang. Kalau kamu jadi HRD pahami undang-undang dulu, aturan mainnya dulu. Psikologi tentang tentang bagaimana menonton orang, bagaimana memahami orang itu sambil jalan. Dan tidak bisa dikatakan orang yang masuk sarjana hukum atau S2 hukum ya jadi manajer itu yang pertama. Pendidikan penting, tapi pengalaman untuk terus belajar itu lebih penting. Yang kedua adalah jam terbang begini. Kenapa saya jadi manajer? Saya hampir 5 tahun berbuat dengan orang HRD. Setiap hari saya ketemu orang HRD, bicara soal tentang HRD. Waktu itu saya kuliah setiap hari ketemu HRD lebih mak. Sekarang udah dulu mampu. Setiap hari ketemu pasti berkumpul dengan HRD itu. Saya itu masih masih. Sama saya belajar dengan berdokumen. 5 tahun kemudian saya berdiri di HRD. Artinya apa? Otodidak yang dipelajari setiap saat dan dari teori yang ada, kamu tekun dalam waktu 10.000 jam, kamu tekun 1 bulan kamu jadi ahli. Dan itu ya.
Kenapa kita minyak sawit katanya? Saya belajar waktu itu saya tahu bagaimana menanam sawit, bagaimana membuat bibit sawit dan lain sebagainya. Ketika saya wawancara di pabrik sawit juga terlalu bisa. Memainkan pabrik saya belajar di perusahaan bukan pabrik minyak sawit, pabrik tipe. Di Palembang saya sekitar 5 tahun belajar bagaimana memainkan pabrik. Saya masuk di dalamnya. Meskipun saya orang luar sampai luar, jadi saya mengolah karyawan di pabrik itu. Ini saya tahu caranya mengolah pabrik. Saya turun di Bandung, saya di dalam pabrik. Bidangnya beda. Saya di Bandung bukan media pincang, tapi saya mainkan karyawannya bagaimana? Ada 500 karyawan saya mainkan sendiri. Saya buat program. Sama, sekarang ada 1000-an sekarang di Washington. Sama, cara memainkannya sama, hanya bidangnya beda. Jadi untuk jadi manajer sebenarnya soal pengalaman dengan terbang. Standar pendidikan sih oke, itu memang harus minimal 1. Mantap. Iya Pak. Dan ini adalah yang terakhir yang tadi. Jadi untuk Pak Tata terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan juga sangat saya dari tadi mendengarkan itu banyak daging yang saya dapatkan ya Pak. Ya, jadi dari Bapak juga saya banyak belajar dan juga saya banyak tahu tentang perusahaan dan juga budaya-budaya kerja gitu Pak. Jadi ya, terima kasih untuk Pak Tata, selamat malam. Kesimpulan yang didapatkan dari wawancara tersebut adalah bahwa menjadi seorang manajer bukan tugas yang mudah, namun bukan berarti mustahil untuk tidak dapat dikerjakan. Bapak Franciscus Tatak membuktikan hal tersebut dengan menjadi manajer selama 19 tahun. Selain itu, job desk yang dilakukan seorang HR manager bukan hanya melakukan rekrutmen, namun juga melakukan pembuatan PKB atau perjanjian kesepakatan berikat kepada karyawan agar aktivitas perusahaan menjadi efektif dan satu arah. Kemudian, HR melakukan koordinasi antara keinginan perusahaan dengan keinginan karyawan, sehingga dapat menjadi jalan tengah antar keduanya. Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu HR harus dapat menghadapi dan memberikan solusi untuk masalah yang terjadi pada karyawannya, baik itu dalam lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan pribadinya, yang dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut. Nah, yang terakhir, Bapak Franciscus Tatak sebagai narasumber kita pada video kali ini juga menyampaikan motivasi nih untuk kita semua, yaitu belajarlah 1 tingkat di atas dari skillmu agar kamu dapat melompat lebih tinggi.